Tribunnews, kembali jumpa dengan Sulis di channel YouTube-nya Tribun Lampung. Kali ini kita ada tema pembahasan terkait melestarikan seni tari, khususnya tari tradisional Lampung. Di sini kita udah punya narasumber yang juga pelaku seni dan juga saat ini masih menjadi mahasiswa. Kita perkenalkan, namanya Nadia Yunara, orangnya dari sebelah saya. Oke, Nadia Yunara sudah bersama kita di sini. Kita akan tanya-tanya mengenai gimana awal mula ketertarikannya di dunia tari sampai punya prestasi ngikut-ikut kompetisi ataupun tur kemana untuk pentas. Kita tanya sekarang. Untuk Nadia, gimana dulu, bisa diceritain ke teman-teman Tribunnews mungkin mengenai dulu bagaimana bisa menyukai dunia tari ini sendiri. Kalau untuk menyukai memang dari kecil memang sudah menari, namun belum terlalu yang mendominasi bakat tarinya. Dulu hanya dari kecil itu hanya ikut kegiatan mengisi acara dari TK. Pada saat TK? Dari TK. Dan itu juga jarang-jarang sekali justru. Dan ibu juga kedua orang tua juga tidak memasukkan Nadia di komunitas sanggar. Nadia baru ikut sanggar sewaktu kuliah ini. Jadi kecintaan Nadia pada dunia tari semakin mendalam ya saat kuliah ini. Nah, namun di balik itu sebenarnya Nadia masuk tari juga tidak semata-mata Nadia ngoyo pengen masuk tari, mengutamakan gitu, bukan. Tapi emang mungkin sudah jalannya gitu. Sudah jalannya, dan guru-guru sewaktu SMA itu mengajukan Nadia ke prodi tari, prodi seni tasik karena judulnya dulu di Unila. Iya, bukan seni tari. Tapi ternyata di pas masuk kuliah dengan berjalannya waktu, Nadia tahu karena ini dominannya lebih ke tari. Nah, maka dari itu sampai sekarang udah banyak kegiatan tari yang udah Nadia lakuin, seperti festival Krakatau, dan itu cukup apresiatif untuk bagi masyarakat Lampung untuk menyaksikan itu. Dan bagi kami sendiri sebagai pelaku seni, alhamdulillah kami bangga. Selain itu mungkin yang pernah diikuti kayak pentas di mana seperti itu? Iya, dan alhamdulillah juga Nadia bergabung dengan teater folklore. Itu seperti apa teaternya bergerak di bidang? Teater itu juga mendominasi juga ke dalam elemen geraknya. Jadi bukan hanya teater, bukan cuma hanya tapi masukkan unsur tari. Betul. Oke. Itu udah pernah tur kemana gitu misal? Kemarin yang pertama itu ke Palembang, karena roadshow, judulnya adalah roadshow se-Sumatera. Jadi kemarin Palembang, kemudian sudah di Lampung di Taman Budaya, dan ini yang akan dilakukan on the way ya. On the way itu di Jambi. Oke. Sama, masih tur yang sama? Iya, tentang rawa gambut. Itu menceritakan apa tuh rawa gambut? Rawa gambut itu menceritakan tentang hampir punahnya lahan gambut. Karena gambut itu sendiri kan sumber karbon dioksida oksigen lah ya, oksigen di salah satu di bumi. Dan kita Indonesia adalah termasuk salah satu penghasil gambut terbesar. Dan saat ini kondisinya sangat memprihatinkan. Dan itu bentuk upaya kita untuk mengkampanyekan. Iya, betul. Kalau ini sendiri Nadia, teman-teman sendiri gimana kalau apa di aktivitas tari ini yang Nadia rasakan interaksinya gitu? Oh, manfaatnya gitu ya. Kalau manfaat yang pasti banyak banget manfaat setelah terjun ke dunia ini. Dan yang paling terasa itu adalah banyaknya relasi. Yang pertama, banyaknya relasi, kemudian banyaknya peluang rezeki juga. Gitu. Dan termasuk ada event-event wedding yang jadi tampil di acara gitu ya. Namun Nadia jarang kalau untuk tampil tari, ada sesekali. Nadia lebih sering ke vokal. Pesan Nadia untuk melestarikan tarian khususnya tradisional Lampung gimana? Ya, kalau pesan dari Nadia, karena Nadia juga nanti akan dicetak sebagai pendidik. Jadi nanti pada saat lulus, untuk teman-teman semua maupun yang tidak di jurusan tari, teman-teman sekarang kami ada prodi seni musik, prodi baru, lestarikanlah budaya Lampung dalam bentuk apapun itu, dalam bentuk tingkah laku, perbuatan, apresiasi
itu yang paling penting. Dan juga mempelajari apa yang menjadi kekayaan Mempelajari, budaya kita ya, ya. betul. Oke, terima kasih untuk Nadia Yunara atas waktunya. Silahkan Anda subscribe ke channel kami di Tribun News Lampung untuk videonya. Terima kasih.